Nabi suka daging, tapi Nabi juga suka sayur. Nah, karena tahu kalau kita hanya makan dagingnya saja, tidak makan sayur, pasti akan masalah. Pola makan Nabi ini adalah pola makan yang terbaik atau merupakan diet yang paling luar biasa, karena memang pola makan yang food combining yang serba lengkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat semua. Berjumpa kembali di program informasi seputar kesehatan Islami. Di mana lagi kalau bukan di Sehat ala Nabi. Sahabat sehat, di bulan Ramadan seperti ini pastinya banyak sekali ya aktivitas yang kita jalani. Oleh karenanya kesehatan adalah prioritas pertama. Nah, masih di era pandemi seperti sekarang ini, jika kondisi tubuh kecapean, lebih mudah untuk terkena penyakit. Maka dari itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan, yakni pola makan. Jika sahib semua ingin hidup sehat, maka harus makan teratur dan disiplin terhadap pola makan sehari-hari ya. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita umatnya bagaimana pola makan yang sehat. Banyak keistimewaan yang Rasulullah lakukan dalam mengatur pola makan yang patut kita contoh. Sahib sehat, sudah tahu belum waktu makan yang biasa dilakukan Rasulullah? Pertama, setiap pagi hari Rasulullah SAW membuka menu sarapannya dengan segelas air dingin. Air ini dicampurkan bersama sesendok madu asli. Khasiatnya sungguh luar biasa sahib. Menurut penelitian, madu sangat bagus untuk membersihkan lambung, menyembuhkan sembelit, wasir, dan juga peradangan. Yang kedua, pada saat waktu duha atau pagi menjelang siang, Rasulullah SAW senantiasa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang makan 7 butir kurma, maka akan terlindungi dari racun." Dahulu pada saat perang Khaybar, seorang wanita Yahudi menaruh racun dalam makanan Rasulullah dan seorang sahabat. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membunuh Rasulullah. Namun racun yang tertelan oleh Rasulullah SAW kemudian dinetralisir oleh zat-zat yang terkandung dalam kurma. Tetapi salah seorang sahabat, Bishr ibu Al-Bara, yang ikut memakannya, akhirnya meninggal setelah meminum racun tersebut. Subhanallah, begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, pada saat sore hari sahib sehat, menu Rasulullah biasanya adalah cuka dan minyak zaitun. Selain itu, Rasulullah juga mengkonsumsi makanan pokok seperti roti. Menurut penelitian, roti yang dicampur cuka dan minyak zaitun berfungsi untuk mencegah kanker dan menjaga suhu tubuh di musim dingin. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan yang bersumber dari Abi Usaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Yang keempat, saat malam hari, menu utama makan malam Rasulullah adalah sayur-sayuran. Kalau tadi kita membahas tentang pola waktu makan ala Rasulullah, kali ini kita akan membahas apa aja sih makanan yang disukai Rasulullah. Beberapa riwayat mengatakan Rasulullah SAW selalu mengkonsumsi sana al-maki dan sanut, sayuran yang kaya akan manfaat, juga memiliki kandungan zat dan fungsi yang sama, yaitu menguatkan daya tahan tubuh dan melindungi dari serangan penyakit. Namun ada beberapa makanan yang disukai Rasulullah, tetapi beliau tidak rutin mengkonsumsinya. Di antaranya sarit, yaitu campuran antara roti dan daging menggunakan kuah air. Beliau juga senang makan buah yaktin atau labu air yang terbukti bisa mencegah penyakit gula.
Sahib sehat, makanan favorit pertama Nabi adalah parit, yaitu kaldu dengan isian utamanya kacang chickpea atau kacang Arab. Selain parit, Rasulullah juga sangat menggemari daging kambing loh sahib, khususnya bagian lengan, kaki depan, dan tentunya paha. Daging kambing merupakan makanan kedua yang disenangi Rasulullah. Menurut hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Khadijah, Rasulullah menyukai daging bagian kaki dan paha karena bagian itu aromanya yang khas, rasanya yang manis, dan jauh dari tempat berbahaya. Sahib sehat, makanan ketiga yang disukai Rasulullah adalah talbina. Talbina adalah sejenis sup yang terdiri dari lemak, gandum, madu, dan juga sayur hijau. Nah, makanya kalau beliau memilih makanan itu, ya artinya ini mengadakan manfaat untuk ke depan dan panjang. Contoh misalnya adalah kesukaan-kesukaan Nabi, yang makanan kesukaan Nabi. Nabi suka daging, itu yang pasti. Ya, tapi Nabi juga suka sayur. Ya, nah Nabi suka ikan, ya, tapi Nabi suka-suka. Ya, jadi selalu digandeng-gandengkan. Nah, karena tahu kalau kita hanya makan daging saja, tidak makan sayur, pasti akan masalah. Kalau kita makan ikan saja, misalnya tanpa makan cuka juga akan masalah. Nah, maka pola makan Nabi ini adalah pola makan yang terbaik atau merupakan diet yang paling luar biasa karena memang pola makan yang food combining yang serba lengkap insya Allah. Nah, makanan yang disukai Nabi selanjutnya adalah roti gandum. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Majah, suatu ketika Rasulullah mengajak Jabir bin Abdullah ke rumah salah satu istrinya. Ketika mereka berdua sampai, istri Rasulullah mengeluarkan roti gandum. Rasulullah dan Jabir memakan roti gandum tersebut bersama dengan cuka. Ini adalah makanan terbaik penduduk dunia dan penduduk akhirat, kata Rasulullah ketika diberi hidangan roti gandum. Enak-enak semua ya makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah. Tapi kalau tadi semua itu makanan beratnya, nah Rasulullah suka makanan yang lain nggak ya? Ya, kalau kita lihat contoh nyata ya yang dilakukan oleh Rasulullah itu salah satunya ketika Rasulullah SAW itu berkunjung ke salah satu sahabat. Ya, pada satu sahabat sedang sakit. Nah, sahabat sedang sakit. Nah, ketika ditanya oleh Ali, di dalam rumahmu ini ada makanan apa? Maka dikatakan ada kurma dan gandum. Nah, maka ketika Ali itu tangannya pengen ngambil kurma, maka Rasulullah mengatakan tidak. Nah, maka dikasihlah gandum. Ya, digantilah gandum. Nah, artinya yang real orang yang sakit itu tidak dianjurkan tadi untuk makan kurma tadi. Nah, tapi dianjurkan makan gandum karena orang yang sakit ini sangat baik untuk gandum karena di dalam gandum ada obat. Sahib sehat ala Nabi, selain gandum dan daging kambing, ternyata buah favorit Rasulullah adalah kurma. Kurma merupakan makanan sehari-hari Rasulullah. Buah yang satu ini memiliki sangat banyak kandungan yang sangatlah bermanfaat. Buah lain yang disukai Rasulullah adalah delima. Buah yang satu ini kaya akan serat, protein, dan juga vitamin C. Manfaatnya untuk tubuh bisa memperlambat penuaan, menurunkan tekanan darah, memperlancar aliran darah, dan kaya akan antioksidan. Selanjutnya ada fig atau buah tin. Mungkin masyarakat Indonesia tidak terlalu familiar ya dengan buah yang satu ini. Buah fig atau dikenal dengan buah tin atau buah ara lebih banyak tumbuh di Timur Tengah dan Mediterania. Kalau dilihat dari bentuk luar tampak berwarna ungu dan hijau, sedangkan daging buahnya berwarna merah. Unik ya, buah yang satu ini tidak memiliki biji loh sahib sehat. Nah, kalau yang satu ini si ungu yang sangat digemari sahib sehat juga nih, buah anggur. Buah yang mudah ditemukan di pusat perbelanjaan ini sangat kaya akan flavonoid. Flavonoid mampu mengurangi resiko kanker, mencegah pengerasan arteri, dan meningkatkan kesehatan ginjal. Subhanallah. Dan terakhir ada buah zaitun, buah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Rasulullah. Dalam hadis, beliau mengatakan bahwa tumbuhan ini suci dan mampu mengobati setidaknya 70 jenis penyakit. Subhanallah. Manfaat dari buah yang satu ini tidak main-main sahib, mampu memerangi sel kanker. Selain itu, buah ini juga bisa mengurangi resiko radang sendi dan sebagai antiinflamasi dan analgesik. Subhanallah ya sahib.
Nah, jangan kemana-mana dulu Sahib Sehat. Setelah yang satu ini, Sehat ala Nabi akan kembali lagi memberikan informasi menarik lainnya seputar pola makan menurut Rasulullah SAW. Tetap di Sehat ala Nabi.